Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah. Selamat malam semuanya. Perdana kita podcast di channel Pemburu Ilmu 93. Pada pertemuan perdana ini, insya Allah di ruang ngopi, ngobrol pintar, membahas tentang keilmuan atau kajian ilmu-ilmu tentang yang ada di masyarakat yang perlu harus kita bahas. Pada malam ini saya ditemani oleh guru-guru saya dan sahabat saya, ada Kang Sol dan juga Kang Jamheng. Baik, sebelum itu kita memperkenalkan dulu guru saya dengan nama, silahkan Kang Sol untuk lebih dulu memperkenalkan kepada teman-teman podcast semua. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Terima kasih kepada Bang Agus yang punya channel Pemburu Ilmu 93. Pemburu Ilmu 93 yang telah susah payah lagi-lagi mengundang saya untuk mengisi acara podcastnya Pemburu Ilmu 93 di channel Ruang Ngopi Ruang Ngobrol Pintar Pintar. ya. Dan saya tidak sendiri, ditemani juga dari yang punya official Bang Jamheng, yang punya channel Kang Jamheng. Kang Jamheng. Untuk mengisi beberapa obrolan pintar sajalah. Kalau masalah ilmu bukan ahlinya. Mudah-mudahan pada malam ini yang kita obrolkan sambil ngobrol, kita mendapatkan sesuatu yang dapat kita ambil hikmahnya. Kalau ada manfaatnya, Amin. kita ambil. Kalau tidak ada manfaatnya, tinggal like dan subscribe aja sudah cukup. Siap, terima kasih. Nanti yang akan dibahas Ngopi dulu. sesuai dengan apa yang terjadi di kalangan masyarakat secara pribadi, secara keluarga, dan secara umum. Yang dibahas itu apa, nggak ada pembahasan, yang penting kita ngobrol ngopi aja. Ya, siap. Sudah, itu saja dari saya. Ya. Baik, terima kasih sahabat Ruang Ngopi Ngobrol Pintar. Terkait dengan polemik yang ada di lingkungan masyarakat pada umumnya terkait dengan bab toharoh atau bab kesucian. Ini sebetulnya karena yang di masyarakat kenal itu bahwa Islam itu indah, Islam itu mudah. Maka dalam hal ini mohon penjelasannya dari Kang Sol. Sebetulnya apa sih makna toharoh itu? Betapa pentingnya sih kita belajar tentang toharoh itu? Monggo nanti silahkan dijawab oleh Kang Sol. Apa itu toharoh? Iya. So suci. Ya Allah ya Karim, harus ngaji sebenarnya, harus ngaji supaya kita ya Allah ya Karim, harus ngaji sebenarnya, harus ngaji supaya kita tahu apa itu toharoh. Dalam konteks toharoh itu masih umum ya, lafziyahnya ya suci. Ya, beda dengan nadif, bersih. Dalam konteks yang dipertanyakan apa itu toharo, artinya sesuci. Ya, tidak. Bahasa yang perlu kita pahami adalah dari tiga sisi.
Dari suci di tempat, suci pakaian, suci badan, dan yang terakhir itu suci hati. Itu yang paling sulit ya, Kang Sol ya. Sulit gak sulit karena belum pernah juga. Ya. Yang kita hadapi sebenarnya mudah, tapi kebanyakan menganggap terlalu mudah sehingga terabaikan. Yang harus disucikan itu apa, cara mensucikannya bagaimana, nah, seperti itu yang seharusnya kita perhatikan secara detail. Bagaimana cara mensucikan mutanajis, bukan mensucikan najis, tapi mensucikan mutanajis, barang yang terkena najis. Kalau kita mau mensucikan najis itu nggak bakalan bisa. Kalau yang dibahas zatnya ya orang bakal bisa. Seperti itu Bang Agus. Jadi kalau lafziahnya makna toharo itu ya sesuci, mensucikan diri ya dari sifat-sifat yang mutanajis. Nah, kalau hati kita ada kotoran, ya itu dalam satu konteks dikatakan mutanajis. Seperti itu. Contoh begini, dulu ada seorang imam yang masih belajar, waktu itu juga masih belajar, ketika lagi sholat, nah si kakaknya ini nggak mau imamin sama siapa tuh, Imam Ghazali ya. Imam Ghazali waktu itu sholat itu lagi ngarang kitab itu, ngarang kitabnya kitab haid, padahal mau khusyuk atau tidak dalam sholatnya aja ngarang kitab haid itu posisinya lagi sholat, itu lagi sholat itu. Jadi kakak ininya, saudaranya nggak mau makmum sama dia. Kenapa? Karena saudaranya ini tahu orang yang di tubuhnya banyak najisnya, gimana mau sah seperti itu. Itu konteks yang lebih jauh lagi. Nah, di samping itu makom yang lebih tinggi, di samping kita orang yang bersyariat masih syariat biasa, ya harus secara detail bagaimana cara mensucikan mutanajis itu. Betapa pentingnya sesuci itu kaitannya dengan ibadah sholat, Pak. Iya betul. Kalau kita nggak suci, ya yang dimana mutanajisnya itu, najisnya itu tidak diampura, tidak bisa di ampura, najisnya ya batal. Nah, kalau kita mau sholat, apalagi di dalam, kalau kita sudah masuk toriko, kemudian babnya orang mempelajari hakiko, tapi syariatnya belum benar, ya orang bakal bisa lah, karena masih najis semua. Seperti itu. Orang yang syariatnya masih belepotan masuk ke pembahasan ahli-ahli toriko, ahli hakiko, ya belepotan. Artinya sebelum kita masuk toriko itu kita harus benahi dulu bab suci toharo, kaitan dengan syariat dulu ya, ilmu syariat lah gitu. Iya, itu wajibnya kita yang pertama kali. Kalau secara ilmu itu tiga-tiganya harus dipelajari. Tiga-tiganya harus dipelajari. Apa saja itu tiga itu? Yang pertama itu bab syariat, bab syariat kita wajib pelajari. Kemudian bab bab toriko, usuluddin, iya, toriko, tauhid, dan yang ketiga itu tauhid itu. Jadi syariat, tauhid, dan tasawuf ya, kalau ilmunya namanya ilmu tasawuf. Ya kalau kita nomor satu tauhid, nomor ini, karena tiga-tiganya mau mana saja, mau yang pertama tasawuf dulu, tauhid dulu, atau mana dulu, karena tiga-tiganya wajib dipelajari secara kontan, di mana ada batas minimal kita tidak mendapatkan dosa setiap hari, karena itu hukumnya fardu ain, bukan semua tiga ilmu itu wajib dipelajari sampai mengerti dan paham. Itu tiga ilmu itu ketiga-tiganya enggak,
Jadi semuanya. Artinya kalau orang muslim tidak mempelajari 3 itu setiap harinya akan berdosa begitu. Iya betul, karena fardu ain. Iya. Dan ada batasan ketika orang sudah menjalankan fardu ain tersebut, itu baru sudah ya kita tidak dikatakan dosa setiap hari. Nah, seperti itu. Bagaimana caranya dari 3 ilmu tersebut kita paham ya tentunya dengan ngaji seperti itu. Yang pertama kali secara orang syariat ya, secara orang syariat ini yang kita wajib pelajari, orang torikoh juga wajib pelajari. Nanti dulu Mas Sol. Ini semakin asik teman-teman ya. Kita ngopi dulu. Semakin kita orang yang bersyariat, orang yang bertorikoh dan juga orang yang melangkah kepada ilmu hakiko itu tetap wajib 3 ilmu tersebut. Artinya kita tetap diwajibkan untuk belajar bab toharoh karena kaitannya dengan syariat ya Kang Sol ya. Iya. Betul. Jadi sekali. bagi teman-teman dimanapun Anda berada, mari kita bersama-sama untuk tetap belajar karena ada 3 ilmu yang wajib kita amalkan, kita pelajari agar kita tidak mendapatkan dosa itu. Mungkin begitu ya secara simpel. Baik, saya kasih waktu untuk sahabat saya Kang Jamheng, barangkali ada pertanyaan yang mau disampaikan ke Kang Sol. Silakan Kang Jamheng. Ini termasuk banyak penggemarnya karena punya channel juga ini. Sahabat-sahabat. Mangga Kang Sol, Kang Jamheng, saya kasih waktu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dulu nih sudah hadir di podcastnya Pemburu Ilmu 93. Ini mudah-mudahan pecinta atau pengikut channel 93 tambah semangat terus mengikuti, dan yang belum subscribe mohon untuk subscribe dan like dan share. Mangga perkenalkan dulu namanya siapa? Kang Jamheng yang punya Kang Jamheng punya channel horor ya. misteri. Oke, jangan lupa nanti ikuti juga ya teman-teman. Penelusuran. Baik, namanya silakan kenalkan dulu ke pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan sehat walafiat. Amin. Rezekinya dipanjangkan umurnya. Amin. Pada kesempatan malam yang berbahagia ini, Berbahagia, betul. Kang Solihin, mudah-mudahan kita juga diberikan kesehatan juga Amin. yang banyak, diturun berdoa Allah Subhanahu wa taala Amin, amin. secepatnya. Ada satu pertanyaan yang mungkin akan saya tanyakan. Satu pertanyaan. Kita manggil. Lanjut aja. Lanjut aja. Digantikan aja. Yang saya tanyakan. Penjatuhan. Ini. Sekali. Sampai titiknya. Nanti pertanyaan. Oh, Kembali. Nah, Pantul. mau bikin sekarang. Masalah apa? Apa pertanyaan? Apa saja. Lamun di luar fikih ya berarti izin, kok izin di luar pembahasan, ya, misalnya nggak apa-apa, kecuali Ini kan menjelaskan tentang tadi Pak tentang bab toharoh ya. ya. Berarti tentang masalah mutanajis. Ya, betul. Begitu ya Kang. Jadi sesuatu yang terkena najis. Nah, bagaimana cara mensucikannya? Berarti pertanyaannya bagaimana cara mensucikan? Mensucikan sesuatu yang terkena najis. Bagaimana cara mensucikan sesuatu yang terkena najis? Misalnya sarung terkena kotoran toke lah. Oke, atau cicak lah gitu ya. Yang layak kering. Pertanyaannya begitu susah sekali. Muhun, mengasa. Bagaimana cara mensucikan sesuatu yang terkena najis? Nah, tergantung kondisinya kita bagaimana. Melihat
najisnya. Najisnya. Iya, yang pertama kita lihat najisnya dulu. Dimana kalau orang ngaji sih ada 3 bagian najis ya, 3 bagian najis. Yang pertama najis mughalladhah, yang kedua najis mukhaffafah, najis mutawassito. Itu sudah masyhur sekali itu. Cuman sangat disayangkan ketika orang sudah menganggap suatu takbir yang diberikan para ulama begitu ringannya dalam kitab yang begitu kecil orang, dalam kitab Safinah ya, seperti itulah katakan kitab-kitab kecil, sehingga saking kecilnya orang kedeleng maning ya, cara mensucikan. Di situ di dalam kitab tersebut ada yang namanya najis mutawassito ya, najis mutawassito ya. Apa namanya, itu terbagi menjadi 2 ya, najis mutawassito itu najis aini dan juga najis hukmi. Najis aini dan juga najis hukmi. Kalau najis aini itu yang najis yang ada barangnya atau ada barangnya, najis aini itu najis aini ada barangnya. Dan juga nggak ada barangnya, cuman ada sifatnya, ada baunya. Kalau mau dijilat ada rasanya, kelihatan seperti itu. Tai kucing ya misalnya, najis aini. Tai kucing rasanya apa Gus? Manis. Nah seperti itu. Nah, kalau ada sifatnya atau zatnya itu namanya najis aini. Seperti itu. Cara mensucikannya, kita nggak bisa mensucikan najis, nggak bisa. Yang disucikan adalah tempat yang terkena najisnya, gitu. Dari keramik, dari sarung, dari tikar, apa saja yang terkena najisnya najis ini itu disebutnya bahan barang tersebut namanya mutanajis. Nah seperti itu Bang Agus. Cara mensucikan yang mutanajis dari ainnya, ya cukup hilangkan ainnya saja. Dengan cara Ya dibuang saja, dicolek atau apa namanya, pakai lap atau pakai apa, kita hilangkan zatnya. nggak perlu pakai air. Ya nggak apa-apa, pakai air juga nggak apa-apa. Nah seperti itu. Nanti kalau sudah hilang zatnya, baunya nggak ada, itu masih tetap najis. Nah, karena menghilangkan zatnya itu ada menghilangkan zatnya itu apa namanya, ainnya itu wajib untuk mensucikan mutanajis, bukan mensucikan najis. Nggak bakalan bisa. Kita mensucikan najis nggak bakalan bisa, karena yang dibahas adalah zatnya. Contohnya cak-cak, tai cak-cak, najis apa mutanajis? Najis. Kita sucikan tai cak-caknya ya, sampai kapan baik tetap najis. Seperti itu. Disebutnya masih mutanajis. Nah, yang disebut yang untuk bisa disucikan adalah mutanajisnya, barang yang terkena najisnya. Nah seperti itu. Kalau kita sudah hilang ainnya, itu tetap dihukumi najis walaupun nggak ada barangnya, nggak ada sifat, nggak ada bentuknya. Itu disebutnya najis hukmi. Nah najis hukmi itu yang nggak ada zatnya, nggak ada ininya, gitu. Karena belum disucikan. Nah cara mensucikannya adalah dengan cara menyiram. Supaya banyunya ngelindih, banyunya mengalir, banyunya mengalir, airnya mengalir untuk mensucikan najis hukmiyah tersebut. Nah kalau misalnya dalam konteksnya tempatnya luas, ada satu najis, tai cak-cak misalnya, gitu ya, barangnya dibuang, kemudian ada yang marbot dengan ngepel, yang tadinya kena najis satu itu, kemudian kita ngepel dengan pel yang basah. Nah, itu hakikatnya bukan mensucikan, tapi meratakan najis. Yang tadinya yang najisnya, yang mutanajisnya hanya itu sedikit ya. Iya, tapi karena memakai dengan yang basah, lap yang basah, dipel seperti itu, akhirnya semua itu kotor, najis ya jadi mutanajis semua, najis hukmi semua. Berarti meratakan najis gitu namanya. Meratakan najis. Makanya ini yang sering kali tidak diperhatikan itu secara terjadi mayoritas semua marbot itu begitu cara mensucikan najis itu. Iya enggak semua, tapi hampir semua, kebanyakan seperti itu. Memang ada yang udah paham kan.
Iya, oleh karena itu satu yang apa namanya di eh, sebelah kita, di sebelah kanan kiri kita harus memperhatikan hal-hal najis seperti itu, terutama yang ada di rumah, yang Iya, tidak yang banyak anak-anak. Nah, seperti itu harus menjaga kesucian tempat di mana kita mau menghadap Allah Subhanahu iya. wa Ta'ala. Nah, itu konteksnya adalah suci tempat, Ya, ya. ya, suci. Berarti ini kaitannya dengan sah atau tidak, atau diterima atau tidak ibadah sholat kita ya, Kang Sol ya. Ya. Artinya ketika selama orang itu terkena najis atau mutan najis, otomatis kan sholat kita tidak sah secara fikih begitu ya. Iya, itu kan syarat lah, syarat sah untuk sholat lah, ya. syarat sah untuk sholat itu harus suci badannya, harus iya. suci pakaiannya, harus suci tempatnya. Nah, kalau kita orangnya sudah masuk kepada ubudiyah, ahli toriko, itu kesuciannya bukan membahas kesucian tempat yang ada di situ, ya, tempat di dalam apa namanya, di dalam tempat untuk sholatnya. Orang yang bertoriko adalah tempatnya adalah hati. Hatinya harus suci, nggak ada najis, nggak ada pemikiran yang apa namanya, konteksnya seperti najis. Nah, seperti itu. Baik, terima kasih dulu Pak Angsol. Para pemirsa, barangkali nanti ada yang perlu ditanyakan, silahkan nanti komentar saja di kolom komentar, yang insya Allah nanti kita akan ada episode kedua, ketiga, dan seterusnya. Maka dukung channel saya Pemburu Ilmu 93 dengan cara like, share, dan subscribe. Mudah-mudahan pertemuan episode pertama ini bisa membawa kemanfaatan dan bertambahnya ilmu kita. Yang perlu digarisbawahi bahwa ada 3 ilmu yang wajib kita pelajari, yaitu ilmu syariat, ilmu tasawuf, dan ilmu apa lagi tadi? Ilmu tauhid. Ya, jadi itu yang perlu kita garis bawahi. Mungkin ada apa namanya, statement apa namanya tuh, akhir penutup lah, kata-kata penutup dari Kang Sol sebelum nanti kita tutup podcast pada malam ini di ruang ngopi ngobrol pintar. Silakan. Terima kasih Bang Agus atas waktunya untuk perdana pertemuan malam ini. Karena rencananya Bang Agus mau meneruskan memburu ilmu. Ya, mudah-mudahan yang tadi dijelaskan ada manfaatnya. Amin. Dan juga mendapatkan rahmat dari Allah, karena kita ngopinya adalah ngopi pintar, pemburu ilmu. Mudah-mudahan dapat ilmunya dan juga bisa diamalkan. Itu yang kita harapkan. Iya. Kemudian untuk yang perlu diperhatikan bahwa 3 ilmu tersebut ketiga-tiganya harus dicari secara bersamaan, walaupun nanti secara praktek itu nanti akan berbeda-beda. Ilmu syariat cara mengamalkannya bagaimana, ilmu tauhid cara mengamalkannya bagaimana, dan ilmu tasawuf cara mengamalkannya bagaimana, itu nanti pada pertemuan yang akan datang. Tinggal di dalam komen dipertanyakan, atau nanti yang lebih paham tentang 3 ilmu tersebut ya, silahkan memberikan penjelasan kepada yang lain supaya saling share memberi ilmu seperti itu. Dan juga jangan merasa bahwa diri kita yang terbaik untuk menjaga sesuatu yang sebenarnya dari orang alim sampai kepada seperti kita untuk menjaga kesucian dari tempat, pakaian, dan juga badan, sampai kepada hati kita bahwa kita masih penuh dengan yang mutanajis. Mudah-mudahan kita terhindar dari sifat-sifat yang mutanajis tersebut. Amin ya robbal alamin. Barangkali saya sebelum diakhiri minta satu makalah untuk motivasi kita pada zaman sekarang harus bagaimana. Satu makalah saja, nanti satu makalah yang nanti disampaikan oleh Kang Sol ya, terkait dengan kita anak-anak muda harus bagaimana, mungkin yang ada kaitannya dengan motivasi untuk terus belajar, untuk terus menuntut ilmu, untuk terus belajar tentang syariat. Mungkin
ada makalah yang perlu disampaikan oleh Kang Sol. Monggo. Ya, kalau makola enggak. Kalau dari pribadi saya tidak. Mungkin mengutip salah satu makalah atau hadis atau dalil seperti itu, Kang Sol. Iya. Kalau guru saya itu, nah, apa namanya, makolah, apa sih? Dawuh. Dawuh. Iya. Apa ya? Kodimen. Monggo. Qad yujadu fil bi'ri. Boleh, itu juga boleh. Sip. Qad yujadu fil bi'ri mala yujadu fil bahri. Ram. Tinggal pilih bae lah. Si Kodam. Hayatul fata wallahi bil ilmi. Waktu kok banyak makalah. Banyak makalah untuk semangatnya mencari ilmu. Jadi ilmu itu bagaikan buruan dan tulisan adalah sebagai talinya. Maka ikatlah buruan tersebut dengan tali yang kuat. Begitu bodohnya orang yang sudah mendapatkan rusa sebagai buruan kemudian dilepaskan pada tempat yang begitu dengan sendirinya. Itu sangat bodoh sekali. Makanya kalau Anda tidak paham, belum paham, kemudian sudah dijelaskan, maka di situ ada perlunya kita menulis sebuah ilmu. Maka artinya ilmu itu supaya tidak hilang, tidak kabur dengan cara ditulis begitu ya. Iya, seperti Baik, itu. terima kasih Kang Sol, terima kasih Kang Jamheng. Mudah-mudahan pertemuan pada malam ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jangan lupa like, share dan subscribe di channel Pemburu Ilmu 93. Semoga kalian semua, kita semua mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih, saya pamit. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu sesenya. Kan dipencet